crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Video kali ini akan menjelaskan materi apa saja sih di SMA untuk matematika di kurikulum Merdeka ya, baik kelas 10, 11 maupun 12. Baik matematika umum maupun matematika tingkat lanjut. Ini masih banyak kerancuan ya di lapangan karena masih kebingungan. Sebetulnya materinya apa saja sih yang harus diajarkan? Ya, kita mulai dari untuk kelas 10 ya. Ada CP fase E, di sini sudah terpisah-pisah ya. Untuk elemen bilangan, di sini tertulis di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan ya. Ini berarti masuk ke eksponen, sampai ke pangkat pecahan. Jadi ini materinya eksponen. Nah, ini juga ada di elemen aljabar dan fungsi. Di sana tertulis untuk persamaan eksponennya. Jadi sampai persamaan eksponen, tapi yang sederhana, yang basisnya masih sama. Kemudian, mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Ini jelas sekali, barisan dan deret aritmatika ya. Dan geometri ini sampai ke tahingga. Di sini ada tambahan, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi nanti penerapannya sampai ke bunga tunggal dan bunga majemuk menggunakan konsep barisan dan deret, baik aritmatika maupun geometri. Kemudian berikutnya, untuk elemen aljabar dan fungsi ya. Aljabar dan fungsi ini capaian pembelajarannya. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini jelas sekali, berarti SPLTV ya. Kemudian, dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, berarti SPTDV ya. SPTDV. SPTDV. Ini sampai ketemu hasil penyelesaiannya. Tapi tidak sampai mencari nilai optimum seperti program linear ya. Hanya sampai menentukan daerah hasil penyelesaian. Kemudian, mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Berarti ada materi fungsi kuadrat ya. Berarti dimulai dari persamaan kuadrat dulu, mencari akar-akarnya, termasuk akar imajiner ya. Kemudian membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan persamaan eksponensial berbasis sama ini tadi ya. Persamaan eksponensial masuk ke tadi yang atas dijadikan satu. Jadi eksponen sampai ke persamaannya, sampai ke fungsi eksponensialnya. Kemudian untuk pengukuran tidak ada, untuk geometri di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Jadi ini materinya adalah trigonometri dasar. Hanya sampai perbandingan segitiga siku-siku, sin, cos, tan, kemudian mungkin sudut istimewa ya, sampai ke sudut di berbagai kuadran, itu saja. Belum masuk ke aturan sinus maupun aturan kosinus. Apalagi untuk sifat-sifat atau penjumlahan dua sudut, belum ya. Hanya sebatas perbandingan trigonometri, kemudian sudut istimewa di berbagai kuadran. Lanjut untuk elemen berikutnya, analis dan peluang ya, ini cukup panjang elemennya. Di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ini berarti statistik ya, jelas ini statistik. Kemudian mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot. Jadi nanti sampai kepada menginterpretasi box plot. Kemudian juga dapat menggunakan box plot, histogram, dan dot plot. Ya, ini masih ke statistik ya, jadi komplit statistikanya.
Kemudian menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel dan seterusnya ini berarti kita mengajarkan statistika komplit ya ini ya. Data tunggal, data kelompok, baik ukuran pemusatan maupun penyebaran data. Termasuk histogram ya, poligon dan seterusnya. Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Ini adalah peluang ya. Tapi dia belum dapat permutasi dan kombinasi. Sehingga peluangnya peluang yang masih sederhana. Meskipun ada kejadian majemuk, tapi kejadian majemuknya yang tidak melibatkan permutasi dan kombinasi ya. Di sini juga ada mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Jadi nanti dipilih materi-materi kejadian saling bebas tapi tidak melibatkan permutasi dan kombinasi. Ini adalah materi kelas 10 ya atau fase E. Kalau disimpulkan akan menjadi seperti ini. Urutan materinya ya. Ini bisa bolak-balik ya. Terserah nanti kesepakatan di sekolah masing-masing. Yang pertama eksponen, yang kedua barisan dan deret, yang ketiga trigonometri, yang keempat SPLTV. Ini semester 1 ya. Untuk semester 2-nya pertidaksama linear dua variabel, fungsi kuadrat, statistika dan peluang. Ini berdasarkan kesepakatan MGMP Matematika Jawa Tengah ya untuk tingkat SMA. Kemudian fase F. Untuk fase F jangan lupa ada dua jenis, matematika umum dan tingkat lanjut. Yang kita bahas pertama adalah matematika umum. Matematika umum pun nanti akan dibagi untuk kelas 11 dan kelas 12. Oke, kita lihat seperti apa. Untuk bilangan, di akhir fase F, peserta didik dapat memodelkan pinjaman dan investasi dengan bunga majemuk dan anuitas. Jadi materi pertamanya adalah bunga dan anuitas harusnya. Tapi karena di buku paket pemerintah tidak ada materi ini, kebanyakan langsung ke fungsi komposisi ya. Nah, nggak masalah, yang penting nanti bunga dan anuitas juga diajarkan. Untuk materi bunga dan anuitas juga sudah ada di YouTube-nya tutor online. Silahkan dilihat ya, dicari di playlist matematika kelas 11. Ini berarti materinya bunga dan anuitas. Oke. Kemudian berikutnya aljabar dan fungsi. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Perhatikan ini matriks ya. Jadi nanti matriksnya di sini tertulis komplit ya. Kenapa komplit? Karena nanti materi ini akan digunakan untuk dasar prasyarat pada saat membahas transformasi geometri pada matematika tingkat lanjut bagi yang memilih matematika tingkat lanjut. Jadi harus disinkronkan ya. Maka ada beberapa sekolah yang matriks itu di awal ya, karena biar sinkron dengan matematika tingkat lanjut. Kemudian mereka dapat menentukan fungsi inverse. Ini berarti fungsi inverse terus ya, fungsi komposisi inverse. Masuk ke sini semua. Ini juga materi prasyarat ya untuk tingkat lanjut. Materi transformasi geometri. Untuk pengukuran tidak ada. Untuk geometri ya, di akhir fase F, peserta didik dapat menentukan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas during lingkaran untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan ini, perlu diketahui bahwa materi lingkarannya tidak sama dengan lingkaran sebelumnya yang mencari garis singgung lingkaran, persamaan lingkaran, dan seterusnya. Tidak seperti itu ya. Ini adalah hanya mencari panjang busur dan luas during nih untuk menyelesaikan masalah. Ini materi kedalamannya adalah unsur-unsur yang ada pada lingkaran, panjang busur, luas during, aplikasi lingkaran untuk jarak dua tempat. Nanti lingkaran yang itu, yang mencari persamaan lingkaran, kemudian garis singgung lingkaran, ada di matematika tingkat lanjut. Sekarang kita ke elemen berikutnya, analisis data dan peluang.
Di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Ini panjang banget ya, tapi intinya ini adalah statistika bivariat. Ini sudah masuk ke kelas 12, guys ya. Jadi ini sebetulnya kesepakatan saja ya. Tapi di MBKMP Matematika Jawa Tengah SMA kita masukkan ke kelas 12. Kemudian ini juga sampai sini peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Jadi kita mulai dari kaidah penjumlahan, perkalian, permutasi kombinasi ya, sampai ke peluang kejadian majemuk bersyarat. Jadi ini soal-soalnya sudah menggunakan permutasi dan kombinasi, tidak seperti yang ada di kelas 10. Seperti itu, ini peluang ya. Untuk kalkulus tidak ada ya. Simpulannya adalah seperti ini pembagian materinya. Fase F untuk kelas 11, yang pertama matriks komplit ya. Kemudian komposisi fungsi, kemudian inverse fungsi. Kemudian materi semester 2, lingkaran. Lingkarannya adalah mencari tadi ya, panjang busur, luas juring, bukan mencari garis singgung dan persamaan lingkaran, bukan. Kemudian bunga dan anuitas. Ini bisa bolak-balik ya, tapi disarankan untuk matriks sama komposisi fungsi itu di semester 1. Karena ini akan menjadi prasyarat untuk matematika tingkat lanjut. Seperti itu. Untuk kelas 12, hanya ada 2 bab. Satu semesternya 1 bab, yaitu peluang. Ini sampai peluang bersyarat ya. Kemudian semester 2 adalah statistika bivariat. Lanjut ke matematika tingkat lanjut ya. Matematika tingkat lanjut. Untuk bilangan tidak ada CP-nya. Untuk aljabar dan fungsi, di akhir fase F plus, ini tingkat lanjut, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada polinomial ya. Ini berarti suku banyak atau polinomial. Komplit ya sampai menentukan faktor, menggunakan identitas dan seterusnya. Kemudian peserta didik dapat melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri. Jadi menurut penafsiran kami, matriks sudah dipelajari di matematika umum, kemudian ini tinggal menerapkannya saja ya di transformasi geometri. Tentu saja diawali dengan pembahasan tentang transformasi geometri ya. Ada apa saja? Refleksi, rotasi, translasi, dilatasi, dan lain-lain. Kemudian peserta didik dapat menyatakan fungsi trigonometri. Nah, ini ada trigonometri lagi ya. Menggunakan satuan lingkaran, menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan kosinus dan sinus. Ini berarti trigonometrinya lanjutan dari yang kelas 10 ya. Lanjutan kelas 10 berisi tentang grafik fungsi, identitas trigonometri, kemudian aturan sinus, kosinus, luas segitiga, jumlah dan selisih trigonometri. Jadi komplit ya ini ya, trigonometrinya. Selanjutnya untuk elemen. Oh, ini masih aljabar dan fungsi ya. Peserta didik dapat mengenal berbagai fungsi, termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga, dan fungsi piecewise. Nah, ini dia. Ini kita kenalkan saja, nggak usah terlalu dalam ya. Jadi sebatas pengenalan terhadap jenis-jenis fungsi saja. Masalahnya logaritma ini belum diajarkan ya. Tiba-tiba muncul di sini. Kemudian pengukuran tidak ada CP-nya untuk geometri. Di akhir fase F+, peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar. Jadi vektor masuknya ke matematika tingkat lanjut ya. Vektor pada bidang datar. Dan melakukan operasi aljabar pada vektor. Ini vektor pada bidang datar saja ya, berarti
tidak sampai Z ya, XY atau AI, BJ, tidak sampai K ya. Kemudian peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran. Nah, ini dia. Kalau ini geometrinya sudah analitik ya. Ada persamaan lingkaran, ada garis singgung, ada elips ya. Ini masuk ke sini, ke matematika tingkat lanjut. Ini masih kelas 11, berarti ada persamaan lingkaran tersendiri, kemudian elips. Kemudian untuk elemen analisis data dan peluang, di akhir fase F+, peserta didik memahami variabel diskrit acak dan fungsi peluang, dan menggunakannya dalam memodelkan data. Ini hampir sama dengan matematika peminatan untuk kelas 12 tahun ini ya, untuk yang kurikulum 2013. Jadi masuk ke variabel diskrit, kemudian peluang binomial dan normal ya. Ini masuk ke kelas 12. Kemudian kalkulus ya. Di akhir fase F+, peserta didik dapat memahami laju perubahan dan laju perubahan rata-rata serta laju perubahan saat sebagai konsep kunci derivatif atau turunan. Ini berarti turunan fungsi aljabar, baik secara geometris maupun aljabar. Ini dibagi dua ya. Nanti akan ketemu turunan trigonometri ya. Untuk turunan aljabar kita masukkan ke kelas 11. Nanti turunan trigonometri dimasukkan ke kelas 12. Ini hampir sama dengan matematika peminatan di kurikulum 2013 ya. Tentu saja dimulai dari pengenalan limit ya. Jadi limitnya pengenalan saja untuk menuju ke definisi dari turunan. Kemudian ini sampai ke ini ya penerapan turunan ya. Ini banyak sekali penerapannya. Mereka dapat menentukan turunan dari fungsi polinomial, eksponensial, dan trigonometri, dan menerapkan derivatif atau turunan untuk membuat sketsa kurva, menghitung gradien dan menentukan persamaan garis singgung, menentukan kecepatan sesaat, dan menyelesaikan soal optimasi. Jadi turunannya sampai ke penerapannya. Berikutnya adalah mereka dapat memahami integral. Nah, ini integral ya. Ini masuk kelas 12 juga. Baik sebagai proses yang merupakan kebalikan dari derivatif turunan, dan juga sebagai cara menghitung luas. Jadi integralnya sampai ke luas daerah. Integral. Jadi materinya adalah integral tak tentu, integral tertentu, dan luas daerah integral. Untuk integral yang lain, substitusi dan parsial menjadi pengayaan saja. Ya, nanti saya lampirkan ya file ini di deskripsi. Selamat mempelajari. Kalau ada yang kurang pas, boleh komen ya, untuk bisa diperbaiki bersama-sama. Secara umum, ini ya pembagiannya untuk matematika tingkat lanjut. Fase F kelas 11, urutan materinya adalah seperti ini. Semester 1, ada 4 bab, polinomial, vektor, trigonometri, dan jenis-jenis fungsi. Ini cukup berat ya materinya ya. Kemudian semester 2, transformasi geometri, persamaan lingkaran, persamaan elips, turunan aljabar. Lumayan berat. Kemudian untuk kelas 12-nya, semester 1, turunan trigonometri dan integral. Semester 2, variabel diskrit dan peluang binomial dan normal. Ini mirip yang sekarang ya, matematika peminatan. Demikian ya, pembahasan tentang materi-materi di SMA untuk fase E dan fase F. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.